Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Chan. Di sini saya Muhammad Tufel Fandi ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web lanjut dengan menggunakan Angular. Di sini hal pertama yang mesti kita lakukan yaitu mengekstrak file zip yang sudah saya upload. Setelah diekstrak nanti di dalamnya akan terdapat 3 item ya, 2 folder dan 1 file. Nah, 1 file ini yang bernama redmi.md ini adalah tata cara untuk menjalankan project yang sudah saya buat. Nah, kemudian ada 2 folder. Yang pertama ada backend node atau isinya itu adalah API yang digunakan untuk pertukaran data atau untuk menghapus, untuk membuat data, dan untuk mengirimkan data atau nge-view data untuk si front end-nya nanti. Nah, di sini saya jelaskan sekilas. Di sini ada beberapa folder, yaitu ada config, controller, middleware, model, dan roots. Nah, config ini isinya adalah konfigurasi yang dibutuhkan di project ini, kayak misalkan database, kemudian ada autentikasi. Nah, ini karena kita make semacam secret key gitu. Jadi nanti kalau misalkan front end ingin mengakses API ke back end, nah itu dia mesti pakai sebuah semacam secret key untuk dapat menggunakan API tersebut. Karena kalau nggak pakai secret key, request yang diminta oleh front end akan ditolak supaya data yang diberikan atau data yang ada itu aman. Nah, kemudian di sini ada controller ya, fungsinya untuk di sini ada beberapa file untuk menerima request dari front end nantinya. Di sini ada out, ada inventory dan user, kemudian ada middleware. Nah, di sini middleware adalah adalah function yang digunakan untuk memfilter request yang masuk. Jika request yang masuk tidak menggunakan token atau secret key tadi, nah maka akan ditolak oleh backend-nya. Nah, kemudian ini ada model. Nah, model-model ini adalah field dari database, dari table. Nah, di sini ada table inventory, ada role, ada user. Nah, dan juga nanti dengan ini nanti saya menggunakan fitur sequelize, di mana nanti ketika aplikasi di running itu langsung otomatis projectnya akan membuat table berdasarkan field-field yang sudah didefinisikan di sini. Kayak misalkan di inventory saya membutuhkan nama, harga, kode, dan quantity dengan tipe-tipe yang sudah saya definisikan di sini. Kemudian terakhir ada roots. Kemudian roots ini adalah routing. Ketika misalkan ada request dengan path autentikasi, maka routing ini akan menerima requestan tersebut dan menyalurkan requestan tersebut ke function si out yang ada di controller sini. Nah, sama seperti inventory juga sama, user juga sama. Kemudian di server.js, nah di sini adalah konfigurasi untuk di sini juga saya di sini untuk setting port. Nah, untuk project backend sendiri ini menggunakan port 8080. Nah, di sini untuk portnya juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengubahnya ada di sini. Kemudian karena ketika front end ingin ngehit API ke backend,
Nah, biasanya itu kena course. Nah, di sini kita mesti setting port yang digunakan oleh front end-nya. Port berapa? Supaya nggak kena course di browser nantinya. Nah, di sini untuk front end-nya saya setting menggunakan port 8081. Nah, kemudian kita coba langsung jalankan project backend-nya. Pertama kita cd ke backend-nya sesuai dengan tata cara di sini. Nah, pertama kita buat database dulu dengan nama Angular. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama Angular. Ini saya sudah membuat database dengan nama Angular. Kemudian kita masuk ke project database yang ada di dalam app config. Kemudian kita masuk juga ke dbconfig.js untuk mengubah user dan password yang sesuai dengan user dan password MySQL di laptopnya masing-masing. Nah, di sini saya sudah men-setting usernya root, passwordnya QWERTY. Ini DB-nya nama database Angular, sama juga di database juga ini juga disesuaikan. Selanjutnya setelah menyesuaikan user dan password MySQL, kita menjalankan npm install untuk menginstal library-library yang dibutuhkan oleh project backend. Oke, setelah sudah di-install library yang dibutuhkan, kemudian kita jalankan perintah node server.js untuk menjalankan project backend ini. Nah, setelah itu di sini terlihat ya, ada eksekusi untuk membuat table yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Nah, seperti ini sudah berhasil up atau berhasil nyala project backend-nya di port 8080. Kemudian kita coba menyalakan project Angular-nya. Kita open terminal baru. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai codingan yang ada di front end. Di sini ada beberapa folder ya, dari helper, service, kemudian ada komponen, ada board user, nah home, login, model, profile, register, service. Nah, ini masing-masing punya fungsinya sendiri. Nah, untuk service ini fungsinya di dalamnya itu ada semacam ini ya, untuk menghandle API yang diminta. Sebelumnya nih, supaya nggak error, kita install library-nya dulu ya karena library-nya cukup banyak dan sepertinya install library-nya itu untuk lama. Untuk cara menginstalnya kita cukup ketik npm install. Sebelumnya kita masuk dulu ke direktorinya, ke front end, cd front end. Setelah itu kita npm install untuk menginstal library-nya. Nah, sambil menunggu saya lanjutkan penjelasan saya. Di sini adalah konfigurasi untuk request dari API yang dibutuhkan oleh si front end. Kemudian ini ada board user. Ini untuk menghandle tampilan user. Kemudian di sini ada components. Nah, ini components ini untuk menghandle tampilan inventory nantinya. Di sini ada add, ada details, dan ada list. Nah, kemudian ini tampilan home. Nah, ini untuk menghandle home atau nanti home ini nanti isinya adalah data saya sendiri. Kemudian ini model. Nah, model ini model yang sesuai dengan yang ada di backend sebelumnya. Nah, kayak inventory misalkan ini saya menggunakan
field-field yang sama seperti di backend. Itu ada ID, nama, harga, kode, sama quantity. Nah, di sini juga kita mesti mendefinisikan tipe datanya. Kemudian ini ada profile. Nah, profile ini untuk menghandle tampilan profile. Profile ini untuk menghandle tampilan profile user yang login di aplikasi tersebut. Nah, kemudian ini ada register untuk untuk menghandle tampilan register. Selanjutnya ini ada service, file service untuk menghandle request dari inventory management. Jadi kalau misalkan mau nambah barang, mau dapetin list data barang, kemudian untuk edit, untuk delete, nah ini prosesnya ada di dalam service.ts ini. Nah, kemudian ini ada app routing. Nah, ini fungsinya untuk menghandle peroutingan yang ada di project ini. Misalkan kalau nanti kita klik home, itu nanti dia bakal forward ke mana. Misalkan di sini home, dia akan ke komponen home komponen. Ini ada di sini direktorinya, kemudian profile sampai detail. Nah, selanjutnya kita mungkin masuk untuk kita langsung menyalakan projectnya. Untuk menyalakan projectnya, kita lakukan, kita lihat di sini untuk menjalankan projectnya, kita menggunakan komen ini. Pastikan portnya sesuai dengan yang kita definisikan di server.js di backend tadi. Nah, tadi kan saya mendefinisikan portnya itu 8081. Nah, berarti di sini ketika kita mau ngaktifin, kita harus sesuaikan portnya dengan yang ada di backend supaya nggak kena CORS nanti di browsernya. Passwordnya isi. Nah, selanjutnya ini sedang generate. Nah, setelah keluar kata-kata ini berarti project frontend sudah berjalan. Kemudian kita coba buka localhost, karena tadi port 8081 berarti kita di sini 8081. Oke, ini merupakan tampilan login dari project saya. Nah, sebelumnya kita coba sign up. Nah, ini ada tampilan sign up-nya. Kita coba bikin user di sini. Saya coba Lutfi Alfandi, kemudian lutfifandi@mail.com, passwordnya QWERTY. Kita sign up. Nah, registrasi berhasil. Setelah registrasi berhasil, kita coba login dengan username yang sudah saya buat tadi, kita buat tadi, passwordnya QWERTY, login. Nah, setelah berhasil login, tampilan atau item-item yang ada di navbar ini akan berubah. Ada profil, inventory, ada nama username, atau nanti ini sama aja kayak tampilan profile user login. Kemudian ada tombol lockout. Pertama kita ke profil. Nah, ini profil adalah isinya ada data saya sendiri sesuai dengan yang ada di soal untuk menyertakan profil pembuat. Kemudian ini ada inventory. Nah, ini adalah mainnya, apa ya, project utamanya. Di sini ada inventory klub bulu tangkis. Di sini ada tambah barang, ada button tambah barang, kemudian ada search bar. Search-nya ini berdasarkan nama barang. Kemudian ini ada list barang yang sudah terinput. Di sini masing-masing data ada action-nya, yaitu delete dan edit untuk mendelete atau mengedit data. Sekarang kita mencoba untuk menambah barang. Kita coba tambahkan Yonex misalnya. Harga belinya 10.000 satu pieces per pieces. Kodenya YX, kuantitinya 1000. Setelah submit, nah akan muncul di sini barang yang sudah kita tambahkan. Untuk mengedit barang, misalkan kita mau edit, kita klik tombol edit di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, misalkan saya mau ganti per
bukan per pieces ya, per 10 misalkan, per 10 pieces harga belinya jadi 100.000, kode IX-nya kita tambahin 100 misalkan, kuantitinya jadi 10, update. Nah, langsung ke update ya, nama barangnya, harga beli, kode barang, sama kuantitinya. Jika kita mau delete, kita klik delete di sini. Nah, akan terhapus, akan hilang dari list barang. Kemudian ini ada fitur search juga, search. Misalkan kita mau, data yang sudah diinput itu banyak banget ke bawah. Nah, kita mau nyari-nyari biar nggak perlu scroll-scroll, kita gunakan filter search ini. Misalkan saya mau mencari nama barang raket. Nah, klik search, nah akan keluar nama barang dengan kata kunci raket. Mungkin itu saja untuk modul CRUD-nya untuk inventory klub bulu tangkis Poncap. Selanjutnya, setelah itu ada menu user profile. Nah, ini ada nama username-nya. Itu tadi kita buat Lutfi Alfandi, emailnya juga sesuai dengan yang kita buat, roles-nya roles user. Kemudian ini ada tombol logout untuk logout dari aplikasi ini. Nah, setelah klik logout akan muncul seperti ini, please login. Kemudian kita klik login dan muncul kembali ke halaman login. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya buat dapat diterima dan menjadi pelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.